Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fauzi Gani bersama saya Fauzi, dan pada video kali ini saya ingin sharing kembali ya, sharing tentang bisnis kepada teman-teman semua. Bahwa mungkin barangkali di sini ada yang sedang mencari ide bisnis, mencari referensi bisnis, atau mencari, kalau di channel saya itu lebih banyak ini ya, lebih banyak konten bisnis travel. Nah, ini eh, bisnis travel, dan saat ini saya sedang ingin banyak ngomongin bisnis media, teman-teman ya. Jadi judul streaming kali ini adalah jatuh bangun di dunia. Nah, eh, kalau ngomongin bisnis, memang tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Karena ada proses yang seringkali ini menuntut kita untuk bersabar, seringkali menuntut kita untuk tetap tetap berhati-hati, tetap on the track gitu ya. Karena terkadang kita merasakan nikmatnya penghasilan dari bisnis yang sudah kita tekunin, tapi bisa juga dalam waktu seketika ambruk. Jadi itu yang udah selalu saya jalani gitu. Dan kalau bicara masalah bisnis, 2000 eh, sejak 2012 itu saya sudah mulai bisnis. Waktu itu dimulai pertama kali bisnis adalah buka gerai ya, gerai ayam goreng Kentucky ya, KFC, fried chicken ya, fried chicken ayam goreng gitu ya. Nah, tapi ini lebih ke KFC gitu ya, KFC. Nah, lalu di 2013 saya juga punya percetakan, percetakan karikatur, karikatur printing. Lalu di 2013 sampai 2016 15 ini saya masuk perusahaan ya, masuk perusahaan manajemen training. Nah, di sini sebetulnya saya lebih di tahun 2013-2015 itu masuk ke perusahaan di mana saya mengurusi perusahaan tersebut dari segi, karena memang ini perusahaan baru ya, baru berdiri, dan sedang merintis mencari klien. Kita memang orang yang terlibat di dalamnya itu mengerjakan banyak hal, mulai dari keuangan, kemudian mulai mulai dari keuangan, kemudian marketing, semua yang ada di perusahaan itu ya dia mengurusi gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur karena kenapa? Karena di situ saya banyak belajar bagaimana membangun sebuah perusahaan dari nol gitu ya, legalitasnya, keuangannya, marketingnya, operasional, dan lain sebagainya. Nah, baru di 2016 lah ya saya memberanikan diri untuk berbisnis. Bisnis yang saat itu saya mulai adalah travel. Nah, di bisnis travel ini saya membuka open trip. Ini dimulai dari open trip backpacker, backpacker ke luar negeri. Jadi dulu ya saya salah satu pencetus lah ya, pencetus open trip backpacker murah ke Singapura dan ke Malaysia. Coba bayangkan ketika itu saya bisa menjual trip backpacker ke luar negeri hanya dengan harga uh, 1,8 juta. 1,8 juta bisa ke Singapura. Terakhir itu kita bikin dua negara, Singapura Malaysia, itu budgetnya cuma 2,9, 285, 299 terakhir. Jadi memang murah banget ya, murah banget. Kita punya paket open trip. Lalu di 2019
saat bisnis travel ya, saya terus jalan aja, terus gitu. Saya mulai bisnis lain istilahnya ya, bisnis media, media online. Nah di bisnis media online ini sebetulnya awal saya nggak apa nggak nggak serius-serius amat gitu ya ngurusin media ini. Jadi iseng-iseng aja karena kita aktif di organisasi, jadi kita butuh media untuk publikasi dan branding ketika itu. Nah akhirnya kita mulai bisnis to media. Nah tanpa disadari, tanpa kita duga-duga bahwa 2020 ya 2020 ini bisnis medianya ini kita punya waktu itu yang pertama adalah urbanjabar.com, ini masih ada sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang itu masih ada urbanjabar.com, dan ternyata di 2020 kita kena COVID teman-teman ya. Nah di COVID inilah yang membuat kondisi bisnis travel langsung off gitu. Di 2020 bisnis travel itu kita shutdown karena memang tidak ada tidak ada perjalanan ya, penerbangan semua di lockdown, di kena PP apa PK sih lupa saya ya. Eh, dan trip-trip yang sudah dijalani sejak itu, dan kita udah punya jadwal sebetulnya di 2020 sampai akhir itu semua stop. Jadi nggak ada lagi nggak ada lagi perjalanan, dan nggak ada lagi jadwal. Yang ada pun yang bisa kita kembalikan, tapi yang tidak bisa dikembalikan yang tidak bisa dikembalikan. Seperti misalkan kita sudah DP bis gitu ya, ternyata ya nggak bisa dikembalikan, hanya bisa digunakan. Tapi ada berkahnya juga di bisnis di tahun 2020 kita kena COVID. Ketika itu orang pada beralih ke online. Di saat orang beralih ke online, disitulah saya juga selain bisnis travelnya turun, tapi saya ada ada harapan di bisnis media online gitu. Akhirnya di tahun 2021 sampai 2022 bisnis media online saya ini alhamdulillah berkembang ya. Berkembang dari yang tadinya cuma Urban Jabar ya, Urban Jabar 1 kemudian sampai 16 media jaringan. Ada Urban Jabar.com, Urban Depok, Urban Bekasi, Urban Bandung, Urban Cianjur, Garut, Pro Milenial, dan lain sebagainya gitu ya. Sebetulnya bisnis media ini ya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang. Gitu. Jadi kenapa saya ya meskipun memang naik turun juga di bisnis media ini nggak stagnan gitu ya, nggak stabil. Ya, jadi lebih lebih fragile dia ya. Karena kenapa? Karena sangat tergantung pada eh, sangat tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh misalkan ketika Google itu merubah algoritma di tahun 2022 akhir itu menjelang 2023, itu traffic down semua, traffic mengalami penurunan. Karena kenapa? Karena untuk bisa masuk di inventory Google itu ketat banget gitu ya. Jadi konten-konten yang berbau pornografi, konten-konten yang berbau asusila, konten-konten yang berbau pokoknya kekerasan kayak gini tuh nggak diterima sama Google. Apalagi konten-konten yang duplikat. Ditambah di tahun 2022 akhir itu ada yang namanya Chat GPT AI. Wah itu sangat mempengaruhi bisnis media. Maka tidak heran banyak sekali bisnis media yang gulung tikar gitu. Nah ini yang saya bilang jatuh bangun di dunia bisnis gitu. Di saat kita bangun bagus gitu ya, sama di bisnis travel juga saya sampai pernah itu
pulang ke Indonesia cuma 2 hari, kemudian berangkat lagi, ntar keliling ke Thailand, keliling ke Malaysia, Kuala Lumpur, ke Singapura, besok ntar balik lagi. Terus kayak gitu, hampir setiap weekend. Jadi tour leader saya juga setiap weekend tuh terus kayak gitu. Nah, ya itu alhamdulillah banyak gitu, banyak income. Nah, tapi juga terkadang juga turun gitu. Kena COVID kita turun. Kena apa namanya? Kena tipu pernah gitu. Kena tipu tiket pesawat atau hilang itu pernah. Ya itu turun lagi. Nanti kita naik lagi. Sama di bisnis media ini kita sempat naik. Ya, income kita, revenue kita bisa ratusan juta per bulan. Tapi tiba-tiba perubahan algoritma Google turun, ya, turun. Nah, sekarang kita lagi proses menaikkan, ya, menaikkan gitu. Dan ini jatuh bangun di dunia bisnis kayak gini ini hal yang wajar gitu. Nah, sekarang kita sedang dalam proses apa? Dalam proses mencari apa shifting ya, shifting bisnis. Oke, misalkan revenue dari media online itu saat ini saya sangat berpengaruh terhadap iklan programatik. Nah, maka kita coba kembangkan lagi iklan directnya. Jadi dari brand, dari perusahaan, dari government gitu ya. Dimana di situ juga ada kue iklan yang bisa kita kelola. Saya juga ada beberapa rencana untuk membuat sebuah perusahaan khusus untuk training online. Nah, ini training online ini uh, apa namanya? Ya karena kenapa? Karena saya tahu ada suatu kelebihan saya bahwa saya senang kekuatan lah ya, kekuatan selama ini saya senang mengedukasi seperti ini. Jadi makanya kita punya channel YouTube, channel ini ya, channel Fauzi Ganim ini sudah lama meskipun ya nggak banyak subscribernya gitu ya, karena saya juga kadang buat kadang nggak. Nah ini kita mau coba fokuskan untuk buat konten-konten secara rutin di channel ini, hingga eh, rencana untuk edukasi, produk-produk edukasi yang mau kita buat ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Ya, seperti itu teman-teman, ini jatuh bangun di dunia bisnis kalau saya mau simpulkan adalah hal yang biasa terjadi, dan ini bisa terjadi oleh siapapun, tapi jangan pernah berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya gitu. Jadi kalau kita di bisnis itu ya jatuh ya lanjut lagi, jatuh ya mulai lagi gitu. Nah memang ketika mindset ini yang harus dibangun juga gitu ya. Kalau mindsetnya, mohon maaf gitu, teman-teman sudah cukup lama bekerja, itu mindsetnya kan memang jadi pekerja gitu. Tapi tiba-tiba akan menjadi seorang pebisnis gitu, di mana bisnis itu penghasilan ini dari kita, saya sangat selalu saya melihat dari beberapa hal gitu ya. Selain dari masalah penghasilan, bisnis itu beda dengan bekerja, itu setiap bulan ada hasil, ada gaji gitu ya. Dan bisnis ini juga habitnya itu beda teman-teman. Jadi kita kalau bekerja itu terkadang kita kendalikan dengan sistem manajemen perusahaan yang memang sudah saklek gitu ya. Kalau kita masuk jam 8 ya pulang jam 4 atau jam 5 gitu. Nah tapi kalau di dunia bisnis ini kan semau kita gitu. Nah ini yang habit itu yang kadang kalau kita tidak bisa kendalikan, maka apa namanya, fatal nanti. Itu akan berpengaruh juga. Karena bisnis itu akan sangat berpengaruh juga terhadap siapa yang mengelolanya. Nah, apa namanya, jangan juga pernah berbilang bahwa kita punya uang kemudian kita invest dalam bisnis apapun gitu ya. Kemudian kita tinggal begitu aja. Nggak juga seperti itu. Bahkan kalau saya bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh udah langsung buka laptop, istirahat, makan siang, makan sarapan, makan siang istirahat, sholat asar istirahat, maghrib istirahat, lanjut lagi jam segini, jam 12 ini belum tidur gitu ya, belum istirahat. Beda kalau teman-teman bekerja kan bangun, berangkat kerja jam 8, jam habis maghrib udah istirahat gitu. Kalau kita enggak. Jadi nyampe rumah, walaupun kita kerja dari rumah, tapi waktu kita bekerjanya itu luar biasa gitu ya. Bisa bisa benar-benar
di porsir bisa sampai puluhan jam gitu. Tidur hanya jam 12 sampai jam 5 lah katakan. 5 jam sehari. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jatuh bangun di dunia bisnis itu biasa, dan bagaimana kita mampu bangkit di setiap kondisi kita yang jatuh, kita bangun lagi, jatuh, kita bangun lagi terus. Jadi jangan kenal lelah. Oke, itu aja teman-teman sharing saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.